kemudian ditembuskan ke bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh lewat aorta, kalau nggak keliru tuh. Jadi masuk lagi, itu dahsyatnya sistem yang Allah buat, masuk pun oksigen kurang, ya darah ke bawah dengan darah itu dipompa jadi bagus lagi tuh, napasnya enak lagi. Tapi Nabi itu ngasih satu bocoran yang sangat luar biasa. 15 abad lalu. Itu yang di Al-Arba'in nomor hadis ke-6 tuh. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Di dalam tubuh kita ini ada satu bagian. Ada satu bagian yang menentukan perilaku tubuh. Kalau satu bagian itu bagus, maka semua tubuh akan baik. Kalau tidak bagus, semua bagian tubuh perilakunya pun tidak akan baik. Ala wahyal qalbu, itu adalah qalbu, tempatnya di qalbu. Di dalam qalbu ada nafas. Ternyata yang menemukan esensi itu orang barat tahun 1991. Ahli neurologi itu namanya Edward Amor. Tahun 1991, beliau menemukan di dalam jantung di serambi kanan itu ada titik pusat yang kelak disebut God spot, titik ketuhanan itu. Titik ini disebut otak jantung kekinian. Ada 40.000 saraf di dalamnya. Ternyata di situ itu jantung punya otak sendiri, punya kemampuan mengingat, punya kemampuan berpikir, punya kemampuan mengarahkan. Ternyata intinya di sini. Itu yang ditembuskan ke otak bagian kepala itu. Yang otak kanan, otak kiri itu. Intinya di sini. Jadi kalau ini baik, perintahnya dari sini. Amarahnya dari sini perintahnya. Kalau di sini, itu hanya mengkonstruksikan, mengolah supaya cepat dilakukan oleh fisik. Dia nggak punya perintah. Di akal yang sesungguhnya ada di sini. Akal spiritual itu. Makanya waktu nyanyi Indonesia Raya itu kan, jiwanya dulu baru raganya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah celakanya sekarang yang dibangun raganya terus. Jiwanya jarang. Nah ini yang disebut takwa itu di sini. Fujur dan takwa. Yang jeleknya fujurnya, takwanya baiknya. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa takwa. Jadi perintah baik dan buruk itu bukan dari sini, dari sini. Ini tuh hanya mengkonstruksikan, mengolah supaya cepat perintah dilakukan. Di semakin pintar, kalau pintar, olahannya cepat. Tapi yang memberi perintah siapa? Kalau yang aktif fujurnya, ya, yang keluar itu nanti buruknya, perintah buruk. Yang celaka di sininya pintar, di sini buruk. Ya, maka kepintaran itu hanya memudahkan keburukan cepat dieksekusi oleh tubuh. Gitu. Pintar, tapi jelek sininya. Kepintaran dipakai untuk mencuri, untuk menipu. Makanya semakin pintar, semakin canggih nipunya. Kodenya makin aneh-aneh itu. Keluar masjid sebelah kiri, ada kijang tuh. Maksudnya sepatu bagus gitu ya. Nah itu udah begitu tuh. Ya, taktiknya canggih. Biar takbir dulu, Ustaz Zaki udah takbir semua khusyuk, dia mundur ke belakang kayak orang batal, kotak infak diambil. Makin ke atas, makin cepat. Nipunya, korupsinya, macam-macamnya. Nah itu fujurnya tuh, keluar dari nafas. Kalau nafas diisi fujur, keluarnya su. Nafas ketemu su jadi nafsu. Itu ada di Quran surah 12, ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Tuh. Jadi di sini punya pikiran Pak. Makanya bangun saja sudah kemana-mana. Tadi baru bangun tidur itu kan banyak tuh rencananya. Aduh ngaji nggak ya? Ngaji nggak ya? Itu baiknya ngaji. Masih ingat bola malam tuh. Menang nggak? Kemarin lawan Lawasri, di lawan Makau. Ya, jadi hitung-hitung, oh gol kedua, arahan, gini, macam-macam. Saya nggak nonton tuh. Nggak, saya istirahat lebih cepat. Ya, ini semua tuh ada, itu tipikal. Makanya kolbu bergolak. Nah, orang yang untuk menutup pergolakan itu, orang yang selalu mencukupkan kebutuhannya, itu menghimpun berbagai gejolak hatinya,
Diarahkan pada satu hal yang dibutuhkan. Jadi berbagai gejolak hati itu bisa diredam dengan tampil sederhana. Kalau nafsunya dibuka, semua pengen. Baru ada pameran kemarin, muncul pameran pengen lagi gitu. Dengar info, orang update status pengen lagi gitu. Nah cara menekannya bagaimana? Cukupkan kebutuhan dulu. Nanti dihimpun, syamdal kolbinya dihimpun, yang mutafariqat itu dihimpun. Ya disatukan, ini ada hasyiah di bawahnya. Wa fil mukhtari, ada kitab ensiklopedia namanya Mukhtarus Sihah. Ya, Mukhtarus Sihah. Wa jam'ullahi syamlahu ay ma tashattatat min amrihi. Dan arti dari Allah menghimpun syamlahnya ay ma tashattatat min amrihi, yaitu yang tercecer, ya, yang menyebar dari fokus urusannya. Jadi orang-orang yang tampilnya tawadhu itu biasanya selalu lebih fokus menyelesaikan satu masalahnya. Nih kalau antum datang dengan status ke majelis ilmu, bukan seorang penuntut ilmu, tapi membawa status yang sedang dikerjakan. Anda datang ke sini sebagai pedagang, datang ke sini sebagai dosen, datang ke sini sebagai macam-macam. Tidak memfokuskan pada sifat menuntut ilmunya, maka ketika duduk kepikirannya nyebar. Duh, dagangan hari ini gimana ya? Ya kan? Nah, proyek hari ini jam berapa nih? Ya kan? Nah, kredit cicilan ini belum? Allah. Gak fokus. Nah untuk memfokuskan itu rubah dulu. Allah. Jadi sifat penuntut ilmu. Apa diantara caranya? Nah himpun kut yaumi. Makan cukupnya dulu, tampilkan sederhana, Allah. Sampai mendapatkan kenikmatan itu. Jelas di sini? Oke. Wa yatafajjaru fihi yanabi'ul hikami. Setelah itu yang memancar dari kolbunya alih-alih persoalan munculnya hikmah. Nah, jadi kalau orang sudah sifatnya tawadhu dalam menuntut ilmu, siap dia belajar, nanti hatinya memancarkan cahaya, muncullah hikmah. Apa itu hikmah? Apa itu hikmah? Bijaksana, bijaksini. Nah, hikmah itu al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mahalli. Paham? Tidak. Al-isabatu fil aqwal, selalu berkata yang benar. Karena dibimbing oleh jiwanya untuk berkata yang benar, ada cahaya tadi. Ya. Wal af'al, kesesuaian antara perkataan dengan perbuatannya. Benar dalam perkataan, benar dalam perbuatan. Jadi bukan menyampaikan Ustadz ini pandai menyampaikan A, pribadinya tidak mempraktekkan. Ya, dan juga kemampuan menyampaikan itu dengan cara yang benar. Misalnya tidak hanya bisa bicara dengan benar, tapi menyampaikan itu supaya diterimanya nyaman. Itu hikmah. Sehingga kalimat terakhirnya wa wad'u kulli syai'in fi mahalli, dan menempatkan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, objeknya, tempatnya. Dalam ranah bicara, pada orang dewasa, kepada orang remaja, kepada anak kecil, pada yang sepuh, paham. Oh bicara pada begini-begini. Jadi imam lihat ke belakang, barisan pertama sepuh, tapi belum rapat. Kan gak bisa, Pak rapatkan, Pak rapatkan. Marah lah. Oh, kamu baru jadi imam sekarang, saya sebelum ada masjid ini sudah ada di sini. Hikmah. Masya Allah jalan Pak luar biasa sehat. Mohon izin sedikit rapatkan biar lebih enak sholatnya. Makanya imam boleh kalau di Maliki itu kadang suka jalan lihat. Tapi kadang-kadang terbatas juga sampai ujung lihat lagi sini gitu. Supaya terasa makmum diperhatikan. Balik lagi. Ya kalau dirasakan sudah bagus ya cukup di situ nengok ngelihat jalan. Nah itu hikmah. Ada ilmunya itu, sekarang dipelajari. Saya ngajar di S3 itu, di linguistik, ada cabangnya tentang bahasa, makna, dan masyarakat. Ilmunya sosiolinguistik. Itu ada turunannya ke bawah tuh. Kapan jadi instrumen, kapan bahasa jadi budaya, kapan melihat identitas sosialnya, individunya. Jadi kita dari aksen aja udah paham, oh ini begini.
Ya kan, oh ini yang numpang gitu, numpang rame aja, ekspresinya begini. Nah, oh ini perusuh betulan, oh ini yang numpang eksis. Mana ada perusuh setelah ngambil diupload, gitu ya. Nah, itu kan artinya pasukan uka-uka itu. Gitu, nah, kalau kita jaga ketenangan yang baik-baik ya, jaga, jangan merusak, mengekspresikan harapan dengan cara yang baik, ya, dengan jalur yang benar, tapi juga menyelesaikan persoalan dengan hikmah. Nah, hikmah itu datang kalau kut dan libasnya itu tampil baik. Jelas? Ya, sedikit-sedikit lah dibahas itu untuk menenteramkan. Ya, tapi jangan dipotong-potong untuk cari yang aneh-aneh. Itu ya Nabi al-Hikam, muncul hikmah, jadi orang tua hakim, orangnya hakim namanya, bijak. Luqmanul Hakim karena dapat hikmah. Jadi ayah yang bijak, suami istri yang bijak, dan seterusnya, guru yang bijak. Hikmah, kalau pengen dapat hikmah, cukupkan kebutuhan, jangan selalu memenuhi keinginan. Paham ya? Nah, saya selesaikan dulu paragraf terakhir supaya dapatnya sempurna. Qala Imamun Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, menyampaikan nasihat imam kami Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau bermakmum dalam mazhab pada Imam Asy-Syafi'i. Apa itu mazhab? Apa itu mazhab? Mazhab itu jalur kodifikasi keilmuan dalam berislam yang jalur itu tersambung ke Nabi. Sebab nggak mungkin kita mengakses Nabi secara langsung. Nabi menyampaikan ilmunya. Ilmu diterima oleh sahabat. Sahabat disampaikan kepada tabi'in. Tabi'in, nyampe ke kita. Ya kan? Nah, mau nyampe ke kita itu kan harus ada yang nyampaikan. Yang belajar ke atasnya. Jadi kayak kita bermakmum ke sini. Masuk ke atas. Yang nyampaikan ini dari sini. Apa yang disampaikan dari Nabi itu? Ada dua jenis bentuknya. Ya, satu ajaran yang sifatnya satu cara, satu bentuk yang disampaikan oleh Nabi karena dinilai umatnya itu seluruhnya bisa melakukan dengan cara yang sama. Yang kedua, disampaikan dengan beberapa ragam versi karena umatnya dinilai belum tentu dengan tipikal daerahnya, karakternya bisa menunaikan dengan satu cara saja. Karena Nabi dibimbing Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya Muhammad, ajarkan dengan cara yang begini. Karena tidak semua umat ini bisa menyampaikan dengan seperti itu. Ada yang sifatnya bacaan, ada yang sifatnya gerakan. Contoh bacaan misalnya. Ada yang sama semua, takbir. Bacaannya satu, Allahu Akbar. Ya, jadi nggak usah kreatif. Kalau sudah satu cara, satu bacaan, nggak usah kreatif. Karena semua dipandang sama. Jadi nggak usah. Kan nama Allah itu sifatnya banyak. Besok-besok Allahu Rahim, Allahu Rahman. Nggak usah. Cukup satu. Ya. Tapi ketika masuk Fatihah, bacaan jadi beragam. Kenapa? Karena nanti tidak semua, bahkan suku-suku di Arab itu punya kemampuan mengucapkan satu huruf dengan cara yang sama. Karena tempat tinggal di daerah itu memengaruhi cara dia berbicara. Nanti di ilmu fonologi itu, ya, nanti secara antropologi, budaya dan geografi tempat tinggal itu memengaruhi bunyi itu keluar. Orang yang tinggal dekat pantai karena bertarung dengan ombak, kalau bicara cenderung kencang. Orang yang tinggal dekat hutan-hutan bicaranya lebih kencang. Kenapa? Karena bertarung dengan alam sekitarannya. Sehingga terpacu untuk terdengar. Saya di Tripoli itu kalau sudah makan dengan orang Afrika, Masya Allah, senang kita. Karena tanda-tanda yang Allah berikan dalam Al-Quran itu tampak. Ikhtilafu alsinatikum, banyak cara bicaranya. Cuman unggulnya mereka, kalau dia di rumah makan sedang ngobrol, kedengaran sampai asrama kita. Walaupun jaraknya 200-300 meter. Karena biasa begitu gitu. Dan uniknya apa? Cara manggil tuh beda-beda. Guru sedang nerangkan, pengen nanya tuh. Kalau kita kan misalnya angkat tangan, kadang malu-malu. Afwan Syekh gitu. Wah, Afrika tidak. Ada yang begini.
Coba di sini begini. Ayo naon mana gitu. Ada yang unik lagi, udah begini. Wah, oh di sini nggak akan diterima. Emang saya ayam. Nah, di sana tidak. Ketika dijawab benar, itu tuh. Wah itu yang bikin kangen tuh itu tuh. Nah itu juga di Al-Azhar mungkin dapat juga itu ya. Itu macam-macam teman-teman sekalian tuh, ragam. Makanya nanti ada yang nggak bisa mengucapkan A, diucapkan A, saja. Nggak usah terusin tuh. Ya, sehingga muncul riwayatnya pakai pakai imalah. Wadduha itu wadduha. Wallaili idza saji. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Karena dipaksa-paksa itu susah. Ya begitu. Ya, ada lahjahnya, ada dialeknya, ragamnya. Maknanya tetap sama. Maknanya sama, tidak merubah makna. Ya kita di Bekasi sepeda, bawa ke Medan dikit sepeda. Ya, barangnya kan sama. Yuk ke Bandung, ke Terminal Cicaheum. Oh Cicaheum. Nah itu kan ada di lafadz itu begitu ada. Karena tidak semua bisa melafatkan yang sama. Nah, kemudian nanti ada riwayat karena sebab seperti Bismillah. Ya, Nabi tadinya tidak pakai Bismillah. Alhamdulillah sampai waladhdallin selesai baca surat juga begitu langsung. Tiba-tiba Ibnu Abbas bertanya, ya Rasulullah, apa Allah nggak menurunkan satu pemisah antara surat satu dengan yang lain, sehingga nanti orang yang belum paham bisa membedakan bedanya surat An-Nas dengan Al-Falaq apa? Karena asalnya kan nyambung, nggak ada pemisah. Maka turunlah Bismillahirrahmanirrahim. Sejak turun Bismillahirrahmanirrahim itu, Nabi terkadang membaca Al-Fatihahnya, dibacakan jahar Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu Alhamdulillah. Ada terkadang beliau tidak bacakan. Ya, di jemaah-jemaah awal itu tidak bacakan. Langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang kadang beliau silent, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau silent itu nggak usah dipaksakan bunyi. Ini kadang dipaksakan bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, itu namanya jahar. Ya, silent itu kedengaran kita aja. Yang keempat, kadang yang pertamanya nggak baca, rakaat kedua dibaca. Ada yang 4 cara itu. Nah sekarang sahabat kan belajar 4 itu. Ada yang pengalaman di belakang Nabi sholat, di belakang Abu Bakar, Omar. Gelombang awal nih, sholat di belakang Nabi, langsung hamdalah. Nah apa yang dialami itu yang dipraktekkan. Setelah Nabi meninggal, dia ngajarnya praktekkan itu. Yang satu setelah turun basmalah. Karena Nabi baca dengan jahar. Kemudian ada yang ngajarkan sir, ada yang ngajarkan pertama, tidak dibaca, selanjutnya dibaca. 4 ragam itu diterima, diajarkan. Dijelaskan sebabnya begini, dipilih satu. Kan nggak mungkin pilih keempat-empatnya. Nggak ada Ustadz Zaki, khusus di Al-Azhar baca keempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali, nggak bisa. Harus pilih satu. Nah keempatnya itu disebut dengan manhaj. At-tariqul wadih. Jalan yang tersambung ke Nabi. 4-empatnya. Tapi dalam praktik kita mesti pilih satu. Ma dhahaba ilaihi. Apa yang kita ambil? Tapi kita kan gak mungkin langsung ngambil. Kita harus bermakmum ke atas tuh secara sanad. Yang kita lihat ilmunya bagus, kesolehannya bagus, benar secara kualifikasi. Dan jalur sanadnya nyambung ke Nabi. Maka Syekh Hashim memilih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pakai jahar, sambungannya begini. Imam Malik langsung hamdalah. Imam Ahmad itu menggunakan silent. Pilih. Satu pilih. Ma dhahaba ilaihi Syafi'i. Imam Syafi'i ngambil yang gini. Ma dhahaba ilaihi kepanjangan. Singkat madhab. Ma dhahaba ilaihi Ahmad. Madhab. Jadi madhab itu bukan pendapat imam. Bukan kelompok. Ya, dan gak bisa Anda mengatakan. Ikut madhab, ikut Nabi. Belum ngaji berarti itu. Belum ngaji. Ikut mazhab, ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi? Saya nggak ikut Anda. Ya, karena mustahil menyelesaikan Nabi itu mustahil. Justru cara kita ittiba kepada Nabi itu melalui ini, jalurnya ini. Saya bisa, insya Allah dengan izin Allah tuh bisa uraikan tuh ada bagannya. Sambung ke atas. Nggak mungkin tiba-tiba langsung ke atas, nggak mungkin. Ya, jelas ya. Imam Al-Bukhari aja jalurnya ada ke atasnya. Secara fikih siapa, akidah siapa, dan sebagainya. Itu biasa saja kalau kita ngaji. Nah ini bagian terakhirnya. Hadratus Syekh Hashim itu kemudian dalam madhabnya tersambung ke Imam
Nah, poinnya Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat. Beliau itu kan ilmunya luar biasa, waraknya luar biasa. Muridnya Imam Ahmad tuh murid Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya memuji Imam Syafi'i. Begitu datang tuh sudah hafal Muwatta. Ya kan? Apa kata Imam Syafi'i dari pengalaman beliau belajar itu? Kata beliau, la yuflihu man talaba al-ilma bi'izzatin nafsi wa sa'atil ma'isyati. La yuflihu, tidak akan berhasil, tidak akan sukses. Ya, ini jeniusnya, tidak menggunakan lan tapi la. Ya, ada lam menafikan yang dulu. Lam adzab ilal adzar. Kemarin saya nggak pernah datang ke sini. Ada la. La itu untuk yang sekarang. Kalau ke depan mungkin. Ya. Ana la adzab ilal adzar yom. Saya nggak pergi ke Al-Azhar. Sekarang, besok mungkin saya pergi. Kalau lan, never sampai ke depan. Lan adzab, nggak pernah saya akan pergi. Jelas? Nila. Kenapa tidak menggunakan lan? Karena berharap setelah orang tahu ini dia merubah diri. Jelas? Paham ya? Nah, jadi kemanapun Anda belajar, kalau masih bawa sifat ini, nggak akan dapat nih. La yuflihu, tidak akan berhasil. Ya, nggak akan sukses. Siapa itu? Man talabal ilma, penuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, bi'izzatin nafsi, dengan menampilkan keagungan dirinya. Ya, jadi kalau bawa status sosial dengan belajar, itu nggak akan dapat ilmunya. Yang dapat sok dan sialnya aja. Sudah datang dengan sok, pulang dengan sial. Gitu ya. Nah, izzatin nafsi itu hilangkan dulu. Kalau mau, tunduk dulu. Imam Syafi'i sudah pintar, Imam Malik tahu. Nah, Imam Malik itu firasatnya dalam. Dan diwariskan ke murid nanti. Jadi sebelum datang, itu ngajinya kalau ilustrasi ya, ngaji hari Rabu datang Selasa. Kan jalan ke Madinah tuh. Imam Malik itu kan lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, ngajar, wafatnya pun di Madinah. Tidak pernah keluar dari Madinah, Imam Darul Hijrah. Sekarang mazhabnya dipraktekkan di Afrika Utara, di Libya. Jadi saya belajar tuh fikih Maliki, saya belajar. Syafi'i saya belajar, Hambali, ya, Hanafi saya belajar. Nah, yang menarik begini, datangnya itu misal dari Selasa, majlisnya hari Rabu. Beliau nunggu di depan tanpa ngetuk tuh. Nunggu. Nah, itu adab tuh. Kalau guru sudah buka majlis, konsisten di situ. Kalau ada kebutuhan ketap guru, lihat jadwalnya. Jangan dipaksakan di luar jadwal yang diperkenankan. Dari manapun Anda datangnya. Imam Syafi'i dari mana ke Madinah tuh? Ya, dari Irak, nanti terakhir baru di Mesir. Ya kan? Beliau lahir di Gaza tuh. Kita doakan ya. Semoga Allah berikan kemenangan dan kebaikan. Datang belajar. Sempat dari Mekah belajar lagi. Ibunya kan bawa ke Mekah tuh. Belajar ke Imam Malik. Ya, ukurannya dari Mekah ke Madinah 400 kilo. Pakai bis. Enggak, jalan. Jauh loh. Tapi beliau ketika nyampe rumahnya, mau ke majlisnya, nggak pernah mengatakan pada asisten Imam Malik, saya datang dari jauh, tolong sampaikan dong Imam Malik, jauh-jauh ke sini. Enggak, karena tahu ada waktunya kiai itu untuk dirinya, untuk keluarganya. Sehingga seimbang. Kalau sudah waktu untuk diri dan keluarganya, biarkan untuk waktunya itu. Ya, saya misal ngajar nih 20 jam, 4 jam itu untuk keluarga masuk. Kadang 24 jam kalau keluar, begitu pulang diketok lagi misalnya. Hilang nanti figur ayahnya. Hilang untuk evaluasi dirinya, untuk keluarganya. Cari waktunya kapan, sesuaikan. Ditunggu, sambil nunggunya itu, sebelum berangkat itu sudah menghafalkan Muwatta itu. Oh Muwatta saya punya kitabnya, tebal itu. Tebal, ribuan hadis. Begitu kemudian dibuka harinya untuk sudah siap, ke asistennya bilang begini, cepat buka pintu, di luar sudah ada anak muda nunggu. Padahal Imam Malik belum nemui. Cepat buka pintu, di luar ada anak muda sudah menunggu. Begitu dibuka, datang kan, tanya, kamu siapa? Saya Syafi'i gini-gini, dari mana? Dari sini, apa yang kamu punya? Hafidhul Muwatta, saya sudah hafal Muwatta, coba saya dengar. Dibacakan Muwatta. Udah. Insya Allah kamu akan menjadi bintang di kemudian hari, jaga takwamu kepada Allah. Kalimat pertama, jaga takwamu kepada Allah. Gitu.
Terus Imam Syafi'i apa yang dilakukan setelah itu? Makin tawadhu, belajar dengan Imam Malik dalam waktu yang lama, belajar. Itu padahal sudah pintar, masih mau belajar. Nah gitu ya. Jadi memang kalau kita tidak menampilkan, oh ini udah hafal nih. Diajarkan muwatta, sudah hafal. Tapi masih mau belajar, mengkaji, mendengar langsung dan sebagainya. Nah itu, kalau kita membawa izzatun nafsi, walaupun pintar, datang dengan kepintaran. Anda lihat guru biasa-biasa, andanya pintar. Itu guru tetap dengar aja dulu. Pasti dapat yang baru, minimal keberkahan dari menjadi murid. Dari berkah itu, ilmu yang sudah Anda dapat itu Allah abadikan, nempelnya kuat. Sebagai wasilah dari menghormati guru, berkahnya begitu. Jadi kalau jadi mahasiswa, lihat dosen biasa-biasa Anda pintar, jangan sombong. Ya, nggak usah masuk lah, dosennya paling begitu juga. Masuk aja dulu, hormati gurunya, barokahnya dapat. Wasi'atul ma'isyah, dan terlalu royal. Ya, mau berangkat, segala dimakan. Ini segala itu, sehingga ketutup ilmu yang sudah masuk. Nah, ini kalau udah dapat juga, sesuaikan. Atur. Ya. Bagian terakhir. Walakin biman talabahu bidhillatin nafsi. Wa dhiqil aishi. Wa khidmatil ulama aflah. Namun siswa, penuntut ilmu yang belajarnya disertai dengan kesederhanaan. Ketawaduan, kesederhanaan, wa khidmatil ulama, dan berkhidmat kepada ulama. Ya, khidmah itu jangan diartikan pembantu, bukan. Ya, melayani ilmu yang ada padanya, menjaga ilmunya, supaya ilmunya itu bisa terjaga dalam mengajar dalam keadaan sehat. Yang jadi dokter, lihat ulama itu sehat gak, ya kan? Yang bertetangga, dijaga ulama. Karena kalau ulama betulan jadi nur itu di lingkungannya. Jadi cahaya, orang datang. Anda juga bisa bicara, tinggal di mana? Oh, itu tetangganya Ustadz Fulan. Berkah tempatnya. Tapi kalau ulamanya kemudian tersakiti, tidak terjaga, apalagi terzalimi, nah cahayanya nanti redup. Nah cari ulama-ulama yang baik begitu. Kalau sudah ada, jaga minimal dengan doa. Nah, punya harta, dijaga ulamanya. Supaya ulamanya cukup, jangan berlebihan juga. Ya, supaya orientasi ngajarnya itu tidak disertai dengan pencarian materi dunia yang berlebihan. Hanya pulang-pulang, metain amplop aja, dia Al-Azhar segini, gini. Nanti feelingnya sekian kuat, baru tempel udah merasa tuh. Kalau tebal, sahih ini. Kalau tipis, dhaif tuh. Tipis tapi banyak, sahih li ghairihi gitu. Nah, jangan sampai nanti mendapatkan yang begitu. Ya, khidmah ulama. Saya punya murid dari Uzbekistan, Abdul Aziz namanya. Syafi'i juga itu. Itu kalau saya mau ngajar, berangkat dulu, itu sampai buku, tas nggak boleh saya bawa itu. Lah ya Syekh, nggak boleh saya bawa ini. Bawa kan. Itu kali saya masuk kamar, udah. Syekh, pakaian kotornya mana? Nggak ada, nggak mungkin. Ya. Dan nanti aja. Saya kan nggak senang ya kan, senangnya nyuci aja sendiri. Ternyata 3 hari datang lagi. Syekh, mana pakaian kotornya? Nggak ada, saya bilang. Nggak mungkin 3 hari nggak ada yang kotor. Gitu. Hanya kita kasih yang sedikit seadanya aja kan. Cuma ini saja, enggak, yang lainnya sudah bersih. Udah. Satu kali, dia mau datang kan. Datang pagi, saya istirahat. Ternyata sekian jam saya istirahat, saya bangun, itu anak masih nunggu di pintu, nggak bangunin. Nunggu kita bangun. Baru ngaji. Kalau ngaji, bawa kitab, baca gitu. Dan Masya Allah sekarang yang ngaji-ngaji itu sekarang ada yang jadi mufti di church-nya itu. Murid kita juga itu ada salah satu asisten muftinya itu. Ya, ada Abdul Aziz Uzbekistan. Ada di church-nya itu Ahmad Rasutov kalau nggak salah namanya itu. Di sana off gitu ya, ininya ujungnya itu. Nah, itu ngaji-ngaji yang benar tuh. Dan tawadu mereka tuh, tampon-tampon besar-besar, gagah-gagah gitu. Ya, tapi Masya Allah belajarnya luar biasa. Makanya kalau Anda ketemu orang-orang dari sana itu, Turkmenistan yang benar-benar ngaji itu, mereka Masya Allah gitu, sopan, baik ininya. Nah begitulah, ya aflah tuh.
Nah, tapi jangan berlebihan juga, jangan berlebihan. Ditempatkan sewajarnya, tapi hormat dan sesuai adabnya. Kayak salaman tuh ya, kita itu punya sanad itu. Salaman tuh punya sanad. Kalau orang-orang yang ngaji, terutama orang pesantren, nah tahu sanad itu. Tatap matanya, guru dengan hormat, lalu cium tangannya. Nah, itu nggak ada bukan kaitan dengan pengkultusan, tidak, karena tradisi itu beda-beda. Tapi tradisi cium tangan itu ada sanad. Baik dalam sanad hadisnya, Nabi keluar diburu sahabat mencium tangannya, itu jadi pada ulama. Nah, apa komentar para ulama? Ya, coba lihat deh sanad-sanad itu. Beberapa sanad yang diteruskan dalam cium tangan itu. Tapi yang wajar ya sifatnya. Benar-benar. Maksudnya apa? Saya pernah menatap guru saya, yang guru saya matanya pernah menatap gurunya lagi, gurunya pernah menatap gurunya lagi, pernah menatap gurunya lagi, dan guru terakhirnya pernah menatap wajah Rasulullah SAW. Guru saya pernah mencium tangan gurunya menyentuh tangan gurunya, menyentuh tangan gurunya, tangan itulah yang terakhir pernah menyentuh tangan Rasulullah SAW. Sampai sebegitunya. Itu ada sanadnya. Lalu nggak sembarangan. Saya mendapati kadang beberapa anak tuh baru masuk SMP, ketemu syekh, guru, ustaz, salaman udah begini. Itu izzatun nafsi itu, nggak dapat. Ya. Nah gurunya juga ngajarkan yang benar. Nah, tapi juga jangan berlebihan sampai misalnya mengkultuskan, tidak. Salaman biasa. Ta'zimnya itu ta'zim kepada ilmu yang Allah titipkan. Sanadnya nyambung, itulah keberkahan turun. Situ. Ya, tapi kalaupun misalnya ingin menerapkan sesuatu yang standar yang baik-baik, Jadi kan niatnya tetap bersih, hatinya tetap bersih. Nah itu yang kita jaga. Kita itu insya Allah kita ngaji bersanad dan kita jaga. Tapi ngaji bersanad itu membuat hati kita bersih juga. Ya, kalau ada sesuatu yang kurang tepat, nah, cara menghukumnya dengan seperti apa? Dengan hikmah tadi, dengan bijak. Minimal doa, senyum, baik. Jelas? Alhamdulillah. Saya berikan catatan yang sangat penting. Ada pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicantumkan bahkan oleh para ulama. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan pesan ini saat menafsirkan Sahih Al-Bukhari di Kitab Ad-Du'a. Beliau cantumkan di jilid nomor 11 halaman 137 138 hadis yang menjadi pesan Nabi SAW kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Bahkan kalimat ini diawali dengan rasa cintanya beliau kepada sahabat mulia ini. Karena rasa cintaku padamu, aku ingin memberikan satu pesan doa yang dibacakan fi kulli duburis shalah, setiap selesai menunaikan salat, dan diberikan syarah di bawahnya al-muradu bihi ba'da salam, yaitu setelah selesai salam. Ya, jadi setelah selesai menunaikan salat, salam, zikir biasa, istighfar dan turunannya, kemudian juga tasbih, tahmid, takbir, masuk kemudian kepada doa. Nah dari rangkaian doa itu dibimbinglah doa yang hampir saja para ulama itu sepakat, bahkan ada kalimat ijma' untuk bisa menghadirkan doa itu dan dianggap penting di kalangan para ulama, termasuk kiai-kiai kita di Indonesia, di Jawa khususnya. Doanya singkat tapi padat. Allahumma a'inni, nanti ada dua. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Nah itu tolong dibiasakan selesai menunaikan salat. Ada diantaranya doa, terutama yang pertama yang saya bacakan tadi, kita bisa biasakan, karena kita tidak tahu di mana diantara sekian ibadah kita yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang diterima, mana yang dianggap bagus, mana yang bisa kita syukuri.
Allahumma a'inni, ya Allah, dengan segala kerendahan hatiku, aku memohon kepadamu dengan sifat cepatmu dalam menjawab doa, berikan anugerah pertolongan padaku, ala dzikrika, untuk konsisten berzikir kepadamu, wa syukrika, dan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, wa husni ibadatik, dan menghadirkan ibadah dengan benar, dengan baik, sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Nah, kemudian disusulkan dengan a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal kufri, dari sifat kekufuran dalam menjalani kehidupan. Ini menjadi penting karena nanti kufur itu banyak sekali cabangnya. Termasuk kufur yang tertinggi, kufur akidah. Ya, di bawahnya ada kufur nikmat. Kufur akidah itu bahkan Nabi sampai memberikan komentar, hati-hati ya, nanti ada kondisi tusbihu mu'mina atau yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Pagi-paginya ada satu masa yang paginya bisa beriman, sorenya bisa kufur. Ya, ada kufur nikmat, ketidakmampuan menggunakan nikmat itu dikelola sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah nikmat yang berlimpah, sudah masuk fase nisab, sudah masuk haulnya, tapi tak punya kemampuan untuk berzakat, tak punya kesanggupan untuk infak, tak punya kesanggupan untuk sedekah. Nanti di bawahnya lagi ada nikmat-nikmat kecil yang tanpa disadari, ada skema syukur di dalamnya. Mata bisa melihat bagaimana mensyukurinya, telinga masih bisa mendengar jelas bagaimana mensyukurinya. Nah, itu yang disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Nah, mudah-mudahan salat kita diterima, kebaikan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala.